Teman-teman penyuluh sekalian terkasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama saya Paulus Kabul. Selamat pesta Natal tahun 2021 dan selamat memasuki tahun baru tahun 2022. Semoga tetap sehat baik rohani maupun jasmani. Pagi ini bersama Lukas kita saling membimbing dalam konteks Allah adalah kasih. Kita awali ibadat pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, Sang Pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami dan atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mohon, bangunlah kembali hati dan semangat kami. Bukalah mata kami terhadap kebutuhan zaman sekarang, terutama untuk saling mengasihi sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Singkirkanlah kejahatan dan penuhilah dengan kekuatan Roh-Mu yang membawa kebebasan. Sembuhkanlah yang masih mengalami sakit jasmani, agar mereka dapat lagi membangun hidup mereka sendiri. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman penyuluh sekalian terkasih dalam Kristus, firman Tuhan yang terekam dalam kitab Lukas bab 5 ayat 12-16 menyatakan tentang kesembuhan orang yang sakit kusta di suatu kota. Dalam ayat-ayat firman Tuhan ini, kita dapati bahwa ada orang yang datang tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan mengatakan, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Dan Tuhan Yesus menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga maka tahirlah orang yang berpenyakit kusta itu. Pentahiran seorang yang sakit kusta ini memberi kita suatu pelajaran yang sangat menarik. Di dalam ayat ini tidak disebut secara eksplisit di kota mana Tuhan Yesus berada. Ada penafsiran bahwa boleh jadi Tuhan Yesus berada di kota Kapernaum. Berdasarkan ayat tersebut, kita mendapati tanda-tanda bahwa si kusta atau orang yang sakit kusta itu sungguh sangat mengagumi dan menghormati Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang tersebut penuh dengan kusta. Dalam keadaannya yang sedemikian itu, ia menundukkan diri sampai ke tanah. Ia tersungkur di kaki Tuhan Yesus dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Tuhan Yesus sungguh berkenan mengampuninya supaya ia menjadi bersih dan suci.
dan pada saat itu juga maka lenyaplah penyakit kustanya. Firman Tuhan dalam kitab Lukas bab 5 ayat 13 mengatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, apa akibat dari perbuatan Yesus menyembuhkan si kusta tadi? Pertama, banyak orang datang berbondong-bondong. Tuhan Yesus sudah melarang orang sakit kusta yang sudah tahir itu menceritakan mukjizat Tuhan yang terjadi atasnya. Kalau demikian, kabar tentang pentahiran itu tersiar ke berbagai daerah. Oleh karena itu, maka datanglah berbondong-bondong orang banyak kepadanya. Mereka datang untuk mendengarkan ajarannya, dan ada pula yang ingin disembuhkan dari sakit penyakit yang dideritanya. Melihat gejala bahwa begitu banyak orang yang datang berbondong-bondong kepadanya semakin banyak, maka Tuhan Yesus berkehendak untuk mengundurkan diri ke suatu tempat yang sunyi dan berdoa. Dalam kehidupan kekinian di zaman ini, boleh jadi kita tidak melihat atau mendapati orang-orang yang sakit kusta di sekitar kita. Secara empirik, kita tidak melihat atau menemukan orang-orang yang berpenyakit kusta secara badani. Namun, kita menemui orang-orang yang berpenyakit kusta secara rohani. Banyak orang yang memerlukan uluran dan jamahan tangan Tuhan karena dosa-dosa mereka. Mereka sangat memerlukan kuasa tangan Tuhan untuk mentahirkan segala dosa mereka. Akan tetapi, mereka belum atau tidak mengetahui kepada siapa mereka datang untuk memohon pentahiran kusta rohaninya, karena mereka belum mengenal Yesus. Si kusta yang menghampiri Yesus adalah seorang yang nekat. Menurut aturan imamat, seorang pengidap kusta harus tinggal di luar perkemahan. Dia tidak boleh berada dalam persekutuan umat Allah sampai dinyatakan tahir oleh imam. Dia harus berteriak, "Najis, najis," agar tidak ada orang yang mendekatinya. Namun orang ini malah menghampiri Yesus di kota. Ada 3 hal yang mempengaruhi tindakannya itu. Pertama, si kusta tidak ingin komunitas Yahudi mengasingkannya. Artinya, kusta yang menutupi tubuhnya harus benar-benar bersih. Kedua, dia meyakini kuasa Yesus sanggup memulihkan dirinya. Dia melihat Yesus sebagai seorang yang berotoritas untuk mentahirkan dirinya. Ketiga, dia menyadari kelemahannya dan hanya bergantung pada kemurahan hati Yesus. Dia tersungkur sampai ke tanah sebagai wujud ketidakberdayaannya. Kenekatannya membuahkan hasil. Yesus memenuhi permintaannya. Ketika Yesus menjamahnya, kustanya segera menghilang. Sentuhan tidak menajiskan Yesus, sebaliknya memulihkan orang kusta ini. Alhasil, komunitas Yahudi tidak lagi mengasingkannya. Yesus menyuruh orang ini melakukan amanat atau aturan imamat untuk penahirannya. Memang tidak ada catatan apakah si nekat ini melakukannya atau tidak. Namun Alkitab mencatat berita mengenai kuasa Yesus semakin jauh tersebar. Popularitas Yesus menanjak. Saudara sekalian terkasih, mungkin sekali bagi kita untuk berlari kepada Yesus ketika masalah datang menghampiri hidup kita. Mendekatlah kepadanya, karena Dia Allah yang bersedia menghampiri kita orang berdosa. Tersungkurlah di hadapannya, memohon belas kasihannya. Jangan ragu akan kemurahannya. Ia adalah Allah yang Maha Pemurah. Ia selalu bersedia menjamah dan memulihkan hidup kita, sebab Dialah Allah yang kasih. Semoga kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.